berperan dalam lalu lintas kegiatan pada malam hari ini. Untuk presenternya Bu Siti Sulastri dan moderatornya adalah Bu Siti Bidayah. Baik, selanjutnya akan serahkan Bu Siti Bidayah untuk memandu kegiatan acara pada malam hari ini. Bu Siti Bidayah, apakah mendengar suara saya dan sudah siap? Halo, suara saya terdengar Bapak? Nggih, bagus sekali Bu Iya, Siti. Nggih. nggih, pangapunten, ini presenternya saya Ibu Siti Bidayah, sedang moderatornya Bu Siti Sulastri. Oh ya, mohon maaf. Iya, Mohon enggak maaf apa-apa. kembali ya. Ya, Iya. baik. Saya serahkan Bu Siti Sulastri selaku Iya. moderator untuk memandu kegiatan pada malam hari ini. Monggo Bu Siti Sulastri. Oke, terima kasih kepada host Bapak Redi. Baiklah, peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari presenter kita, yaitu dari Bu Siti Badiah, Eskom, dari SMKN 1 Semen. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab tentunya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para instruktur dan peserta dulu yang kami hormati, Bapak dan Ibu instruktur PCP Batch 9 dari grup 7 Provinsi Jawa Timur. Dan yang kami hormati pula para peserta seminar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan tadi bahwa seminar pada hari ini mengambil tema pentingnya peran BKK dalam memotivasi siswa dan alumni SMK. Karena di sini Ibu Siti Bidayah Eskom, yaitu dari SMKN, ya, jadi di sini beliau mengambil tema memotivasi siswa dan alumni SMK. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar, yang mana forum seminar ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali nanti informasi-informasi yang akan kita dapatkan. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti hari ini, yaitu penyampaian materi 10 menit, yaitu tentunya nanti dengan tanya jawab. Sampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan tanya jawab, akan dibuka setelah pembicara Halo. Bu Sulastri, halo. Bu Bidayah bisa mendengar suara saya, Bu Bidayah?
Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bisa dengar Pak. Waalaikumsalam, 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 nggih. Bisa dengar suara saya, nggih? Oke. Sepertinya Bu Bisa, Sulasri bisa. melempar ya ini ya. Tidak ada di dalam partisipan. Mungkin Bu Bidayah bisa share screen. Oh iya, saya coba share screen, nggih. Baiklah, karena Bu Sulastri ini terlempar kayaknya, mungkin sinyal. Untuk peran moderator, sementara saya gantikan, nggih, mohon izin. Ya, monggo Bapak. Oke. Baiklah, presenter pada malam hari ini adalah Bu Siti Bidayah dari SMKN 1 Semen. Monggo langsung aja mempersingkat waktu, saya serahkan Bu Siti Bidayah untuk memaparkan presentasinya. Dipersilahkan. Iya, terima kasih Bapak. Ini screen sebentar Pak, sebentar saya lempar dulu. Oh, saya hostnya nggih Bapak nggih? Enggak. Anda bisa, ini kan ada dua akun nggih jenengan. Iya, Satu betul. bisa dijadikan presenter. Jenengan jadikan presenter yang mana nggih? Ini sebentar, saya jadikan presenter dulu. Nah. Oke. Sampun tampil, Bapak share screen saya, sampun bisa dilihat. Sedang proses, ya. Masih loading. Ya, ini sudah kelihatan di laptop saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita bertemu lagi di dalam kegiatan VCT Batch 9 Jawa Timur tahun 2021. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Redi Yuniarto selaku host pada malam hari ini dan Ibu Siti Sulastri selaku moderator. Pada malam ini saya akan menyampaikan sedikit pemaparan dan penjelasan peran penting BKK atau Bursa Kerja Khusus dalam memotivasi siswa dan alumni SMK. Improvisasi dulu nggih Bapak Ibu. Sebenarnya BKK itu tidak hanya untuk siswa alumni SMK, namun juga bisa diperuntukkan untuk siswa alumni SMA, di mana BKK sendiri atau Bursa Kerja Khusus itu sebagai tempat pelayanan penempatan tenaga kerja yang didistribusikan ke dunia kerja. Sedangkan menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau disingkat Dipnaker Trans Republik Indonesia Dirjen Bina Penta 2001 ayat 3, Bursa Kerja Khusus atau BKK sendiri adalah satuan pendidikan menengah di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga kerja, pendaftaran pencari kerja, memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan pencari kerja. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa BKK atau Bursa Kerja Khusus itu adalah yang ada di SMK merupakan tempat penyaluran siswa untuk mendapat pekerjaan ataupun informasi pekerjaan. Sedangkan kaitan antara BKK dan SMK yaitu tujuan SMK yang mencetak lulusan untuk siap terjun ke dunia kerja. Kemudian, ruang lingkup BKK itu sendiri adalah dalam pelaksanaan pelayanan antar kerja, ruang lingkup kegiatan BKK itu sendiri menurut Dipnaker Trans RI Dirjen Bina Pemda 2001 adalah 1. Mendaftar dan mendapatkan pencari kerja dan lulusannya
dan mengupayakan penempatannya secara langsung. 2. Mencari dan mendata lowongan kesempatan kerja yang diterima serta melaksanakan kerjasama dengan pengguna tenaga kerja dalam rangka mengisi lowongan kesempatan kerja yang ada. 3. Melakukan bimbingan kepada pencari kerja dan lulusannya untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. 4. Melakukan penawaran kepada pengguna tenaga kerja. Di sini bisa disebut dunia usaha dan dunia industri atau perusahaan mengenai persediaan tenaga kerja. 5. Melakukan pengiriman untuk memenuhi permintaan tenaga kerja. 6. Mengadakan verifikasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman dan penempatannya yang telah dilakukan. 7. Mencetak bentuk-bentuk formulir kartu antar kerja. 8. Melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa tenaga kerja. Untuk Indonesia, untuk PJTKI ini bisa di-skip jika antar sekolah berkenan atau perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI penyalur tenaga TKI, TKW seperti itu. 9. Melakukan kerjasama dengan instansi badan lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan kepada pencari kerja untuk berusaha secara mandiri. Di sisi lain, dilakukan juga pendataan lowongan pekerjaan yang sudah masuk ke BKK. BKK melakukan bimbingan terhadap siswa untuk dilakukan pembinaan terkait karir. Setelah itu, BKK mendapatkan lowongan pekerjaan, maka langsung ditawarkan kepada siswa sesuai dengan keahliannya. Kedua belah pihak melakukan kerjasama dan verifikasi dalam melakukan pengiriman kerja. Tahap akhir yaitu melakukan administrasi terkait kerjasama tersebut. Selanjutnya, apa itu tugas dan kegiatan PKK? Sedangkan menurut Herman Syah 2009 ayat 13, PKK memiliki tugas-tugas sebagai berikut. 1. Memberikan informasi ketenaga kerjaan kepada pelajar, siswa, mahasiswa yang akan memasuki lapangan dunia kerja. 2. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta. 3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi calon pekerja karyawan. 4. Membina hubungan dengan alumni yang telah bekerja dan berhasil dalam bidang usaha untuk membantu memberi peluang menyalurkan tenaga kerja. 5. Membantu usaha pengembangan dan penyempurnaan program pendidikan dan memperhatikan tuntutan lapangan kerja. 6. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, meliputi pengembangan soft skill dan hard skill. 7. Mendaftar dan mendata pencari kerja dan lulusannya, serta mengupayakan penempatannya. 8. Mencari dan mendata lowongan kesempatan kerja yang diterima, serta melaksanakan kerjasama dengan pengguna tenaga kerja dalam rangka mengisi lowongan kesempatan yang ada. 9. Melakukan pengiriman untuk memenuhi permintaan tenaga kerja. 10. Mengadakan verifikasi sebagai tindak lanjut. 11. Melakukan kerjasama dengan kantor instansi yang berwenang. Selanjutnya, BKK akan melakukan pendataan dan mendaftarkan semua daftar nama yang sedang mencari pekerjaan dari data siswa dan alumni. Di sisi lain juga dilakukan pendataan lowongan pekerjaan yang sudah masuk ke BKK. BKK melakukan bimbingan terhadap siswa untuk mempersiapkan diri mengikuti seperti psikotes, tes wawancara, ataupun tes fisik untuk menghadapi tes masuk ke dunia usaha, dunia industri. Setelah BKK mendapatkan lowongan pekerjaan, maka langsung ditawarkan kepada siswa sesuai dengan keahliannya. Kedua belah pihak melakukan kerjasama dan verifikasi. Di sini, tugas dan kegiatan BKK meliputi dari 1. Mencarikan lowongan pekerjaan, baik
via online maupun offline, di mana online biasanya memberikan informasi via sosial media, Facebook, Instagram, atau mungkin WhatsApp grup di masing-masing disampaikan oleh masing-masing wali kelasnya, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan khusus guna mempersiapkan para pencari kerja, terutama siswa dan alumni dari sekolah yang dimaksud, untuk lebih siap secara skill dan secara kemandirian. Kemudian mengadakan pelatihan seperti public speaking, eh, beauty class. Beauty class di sini yang dimaksud tidak hanya memberikan memberikan informasi mereka cara berdandan, cara membawa diri, bahkan cara mereka berjalan ketika menghadapi wawancara seperti itu. Kemudian public speaking. Public speaking yang di sini yang dimaksud adalah mempersiapkan siswa dan alumni untuk lebih menata kosakatanya, gaya bicara mereka ketika mereka diwawancara, kemudian body language mereka sehingga mereka bisa dengan mudah menjawab dan memposisikan diri ketika berhadapan dengan pihak ARD perusahaan tersebut. Selanjutnya, ini penjelasan dari struktur organisasi BKK. BKK, Bursa Kerja Khusus yang ada di sekolah, pertama sebagai pelindung yaitu di bawah naungan Kepala Disnaker Provinsi Jawa Timur. Kemudian di bawah Disnaker Jatim ada pembina yaitu Kepala Disnaker Kabupaten atau Kota, penanggung jawab yaitu Bapak Kepala Sekolah masing-masing. Kemudian di bawah Bapak Kepala Sekolah ada Wakil Kepala Sekolah Humas, kemudian langsung ke koordinator atau ketua BKK. Di dalam struktur organisasi BKK, di bawah ketua BKK ada beberapa tim yang disebut koordinator diklat, bendahara, sekretaris, koordinator rekrutmen, dan koordinator pasar kerja, di mana masing-masing bagian tersebut mempunyai fungsi dan tujuan tersendiri. Sekretaris otomatis membantu ketua untuk menyiapkan administrasi, biasanya undangan dan proposal kerjasama yang akan diajukan kepada pihak-pihak industri yang sudah ber-MOU atau taken kerjasama. Kemudian koordinator diklat di sini meliputi dan menyiapkan semua program diklat yang akan dilaksanakan untuk memberikan penyuluhan dan mempersiapkan siswa dan alumni mengikuti tes di suatu perusahaan. Kemudian ada bendahara otomatis akan mengurusi tentang keuangan yang ada di dalam organisasi BKK karena setiap kegiatan pasti akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian ada bagian koordinator rekrutmen, di mana kalau siswa dan alumni sudah mendaftarkan diri ke dalam info lowongan kerja, maka bagian dari koordinator rekrutmen ini adalah memberikan pendataan, ya, memberikan pendataan dan informasi lebih khusus lagi untuk disampaikan kepada para calon pencari kerja atau alumni dan siswa. Kemudian selanjutnya bagian koordinator pasar kerja di sini berfungsi sebagai pencari lowongan pekerjaan, pencari industri yang mau diajak kerjasama oleh BKK di suatu sekolah tersebut. Berikut saya tampilkan data persebaran dari beberapa sekolah di Jawa Timur, terutama untuk penyalur tenaga kerja seperti terbanyak sekolahan yang
ada dua minat, yaitu melanjutkan studi atau ingin langsung bekerja. Nah, dari situ kita membuat angket kita bedakan dulu minat siswa. Setelah itu, untuk yang melanjutkan ke studi bisa kita langsung masukkan untuk mengikuti seperti bimbingan belajar dan sebagainya. Untuk yang minat bekerja, kita setelah melakukan pendataan, kita lakukan pelatihan-pelatihan seperti public speaking, mengikuti beauty class untuk para siswi yang notabene mereka harus mempersiapkan secara penampilan, body language, dan good looking untuk mereka memberikan skill dan skill yang mereka miliki ya. Untuk kemudian setelah dari pelatihan, kemudian kita carikan beberapa studi yang bisa menampung dan bisa memberikan pekerjaan yang pas sesuai dengan skill yang mereka miliki. Ini tidak hanya berlaku untuk siswi saja ya Bapak Ibu, siswa dan siswi. Yang namanya pelatihan itu tidak hanya berupa tes wawancara, pelatihan menghadapi tes visi, itu tidak. Kita lakukan dari yang paling mudah dulu, yaitu public speaking dan memotivasi supaya mereka bisa berpenampilan menarik, attitude-nya juga sopan, gaya bicaranya santun, seperti itu Bapak. Setelah itu, kita memberikan mereka motivasi untuk lebih bersemangat mengikuti setiap rekrutan yang akan diselenggarakan oleh BKK di sekolah tersebut. Karena sesuai dengan pengalaman saya, setiap siswa ketika mereka mengetahui lowongan pekerjaan yang kita informasikan itu pasti pilih-pilih. Mungkin terlalu jauh, di luar kota, pekerjaannya berat, pekerjaannya gajinya sedikit. Nah, seperti itulah yang harus kita motivasi dengan ekstra ya Bapak Ibu. Dari yang pilih-pilih, tidak mau ditempatkan di luar kota, bahkan tidak mau, apalagi yang perusahaan menyatakan persyaratan harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia. Itu sangat susah sekali. Dari memberikan motivasi kepada siswa, kita juga harus memberikan motivasi kepada orang tua. Karena apa? Jika siswa sudah berminat, kadang-kadang terkendala oleh izin dari kedua orang tua, yang notabene mereka masih berat untuk melepaskan anaknya untuk bekerja di luar kota, apalagi di seluruh Indonesia. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah saya rasa memang seperti itu Bu, kendalanya di sekolah kami juga gitu. Terkadang kalau nggak siswanya juga orang tuanya itu gandoli ya. Jadi Iya, betul. nggak memperbolehkan siswanya untuk kerja, apalagi di luar kota gitu. Iya, Yes, iya. terima kasih Bu Siti. Iya, terima Sangat kasih Bapak atas menginspirasi pertanyaannya. sekali. Mungkin bisa saya tambahin ya Bapak. Ini kalau di sekolah saya, sebelum kita informasikan perekrutan, kita mengadakan surat perjanjian seperti hitam di atas putih bermaterai gitu dengan orang tua. Jadi izin orang tua. Jadi misalkan nanti kalau ada apa-apanya, entah itu penempatan luar kota atau dia istilahnya balik kucing ya, setelah diterima terus training 3 bulan, belum sampai 3 bulan biasanya kan dia karena orang tuanya setiap hari telepon dan sebagainya, kita kembali ke rumah, kita ada motivasi meskipun itu mungkin tidak begitu mengikat, tapi setidaknya bisalah kita gunakan untuk apa ya, istilahnya gimana ya, bukan menakut-nakuti sih, mempertanyakan pertanggungjawaban mereka ketika menandatangani perjanjian itu. Seperti itu mungkin Bapak. Ya, terima kasih Bu. Waktunya kayaknya kurang beberapa, bisa langsung diakhiri. Ya. Okay. Saya kira sudah. Demikianlah acara siswa SMK tahun
Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah saya rasa memang seperti itu, Bu. Kendalanya di sekolah kami juga gitu. Terkadang kalau nggak siswanya juga orang tuanya itu gandoli ya. Jadi Iya, betul. nggak memperbolehkan siswanya untuk kerja, apalagi di luar kota gitu. Iya, Ya, terima iya. kasih Bu Siti. Iya, terima Sangat kasih Bapak atas menginspirasi pertanyaannya. sekali. Mungkin bisa saya tambahin ya Bapak. Ini kalau di sekolah saya sebelum kita informasikan perekrutan, kita mengadakan surat perjanjian seperti hitam di atas putih bermaterai gitu dengan orang tua. Jadi izin orang tua. Jadi misalkan nanti kalau ada apa-apanya, entah itu penempatan luar kota atau dia istilahnya balik kucing ya setelah diterima terus training 3 bulan belum sampai 3 bulan biasanya kan dia karena orang tuanya setiap hari telepon dan sebagainya kita kembali ke rumah kita ada motivasi meskipun itu mungkin tidak begitu mengikat tapi setidaknya bisalah kita gunakan untuk apa ya istilahnya gimana ya bukan menakut-nakuti sih mempertanyakan pertanggungjawaban mereka ketika menandatangani perjanjian itu seperti itu mungkin Bapak. Ya, terima kasih Bu. Waktunya kayaknya kurang beberapa bisa langsung diakhiri. Ya. Okay. Saya kira sudah. Demikianlah acara siswa SMK tahun